Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Tasya Febrianti dengan nomor NIM 220301740066 dari kelas PM 2022A. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa yang digunakan sebagai komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia tidak jauh atau tidak lepas dari peristiwa Sumpah Pemuda. Tercantum dalam ikrarnya yang ketiga, yakni menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, yang dikemukakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia lahir dan berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perhubungan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara. Sejarah mencatat bahasa Melayu mulai digunakan di kawasan Asia Tenggara dari abad ke-7. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya di Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, tercantum pada bab 15 pasal 36. Di era globalisasi ini, banyak generasi milenial yang mengabaikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang seharusnya kita lestarikan dengan baik, malah saat ini perlahan telah dilupakan dan bahasa Indonesia mulai terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa luar yang kebarat-baratan. Seharusnya kita sebagai generasi milenial atau generasi penerus bangsa bisa melestarikan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tidak ada ruginya jika kita mempelajari bahasa Indonesia. Kita dapat memperoleh berbagai manfaat dari mempelajari bahasa Indonesia. Selain semakin menghargai bahasa Indonesia dan mempermudah dalam komunikasi, hal ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan seperti tanda baca, puisi, pantun, kalimat, ejaan, dan masih banyak lagi. Prospek bahasa Indonesia di masa mendatang, terutama di ilmu yang saya pelajari, yakni matematika. Hubungan matematika dan bahasa sangat dibutuhkan untuk komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran matematika perlu dibangun. Komunikasi matematis yang baik dapat membantu setiap orang memahami pembelajaran matematika dengan lebih mudah. Jika kita bisa memahami bahasa matematis, maka akan lebih mudah juga kita memahami pembelajaran matematika. Harapan kedepannya, penggunaan bahasa Indonesia dalam penyampaian pembelajaran matematika disampaikan secara jelas dan cara belajar yang mudah dipahami menjadikan matematika yang dianggap menakutkan dan sulit bisa saja berubah menjadi sesuatu yang menyenangkan karena kita dapat memahaminya dengan mudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.